Go live. Live, iya. Full screen. Oke, tes 1 2 3 cek 1 1 1. Tes. Sebentar ya. Ya, halo, selamat pagi teman-teman sekalian semua. Ini hari kita hampir malam minggu. Ya, malam minggu gini kita ngobrol-ngobrol nyantai-nyantai ya. Makasih Bang Hadi. Waduh, belum Bang Hadi udah kasih kita gift. Makasih ya Bang Hadi. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kabar teman-teman sekalian baik-baik dan sehat-sehat ya. Sebentar, saya bikin stikernya ya. Sebentar, saya bikin stikernya. Sabar. Sabar teman-teman, sabar ya. Oke, sini ya, sip, mantap. Oke, iya, selamat pagi pemirsa Edis TV dimanapun pemirsa sekalian berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas agama. Orang-orang pada nanyain kacamata ini, kacamata. Pakai kacamata ya. Makasih. Begini kerennya. Kalau begini saya kayak vokalis Jambrut loh. Iya kan? Kalau gini jadi kayak vokalis Jambrut. Macarin kamu gak jauh beda dengan main ludruk. Oke lah, gini aja dah ya, begini saja. Oke, pemirsa Edis TV dimanapun para pemirsa sekalian berada, jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas agama. Sekali lagi teman-teman ya, ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Jadi teman-teman, saya itu memohon sekali kepada teman-teman supaya apa? Supaya kita itu murni diskusi gitu loh. Jangan saling maki-memaki, hujat-menghujat. Kira-kira bisa nggak teman-teman semua? Sama orang-orang di kolom komentar ya. Coba kita diskusi yang baik ya. Kita terima di sini dengan baik, tanpa ada maki-makian, tanpa ada hujat-hujatan ya. Kita mencoba membangun diskusi antara Islam dan Kristen ini menjadi diskusi yang beda dengan channel-channel lain. Begitu ya. Biarlah di channel-channel lain itu maki-memaki, hujat-menghujat, tetapi di channel ini tuh kalau bisa kita itu diskusinya akademis dan ilmiah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mantap ya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai acara kita teman-teman, sekali lagi saya beritahu ya teman-teman ya, kita silahkan tap-tap layar dulu supaya kita tidak rungkat.
kemudian bagikan siaran ini mungkin kepada siapa-siapa, atau bisa juga teman-teman follow dan juga ini Love Orange nih, satu orang satu Love Orange. Yang belum pernah kasih Love Orange, ya silahkan kasih Love Orange dulu ya. Tap layar dulu, banyakin dulu tap layarnya sebelum kita mulai ya. Banyakin dulu tap layar. Oke, baiklah kita mulai saja ya. Mungkin sudah ada yang mau naik nih, mau diskusi dengan saya. Kita kasih naik, ada Mark William. Coba kita kasih naik Mark William. Aku Kristen bang, salah pencet tadi bang. Oke, sorry bang. Ya, langsung saya turunkan. Oke, yang Kristen sekali lagi berikan kesempatan kepada yang Muslim, kasih mereka kursi. Ibarat kata ya, ini kan disediakan untuk Muslim, tetapi janganlah kalian serobot. Cobalah ya kalian ngerti dikit lah. Kalau diperuntukkan untuk tamu bukan untuk kalian gitu loh ya. Ada nanti masanya kita ngobrol internal Kristen. Bahkan nanti mungkin kita juga bisa berdebat nih. Ya, berdebat seperti itu. Tapi kali ini nih diskusi Islam dan Kristen gitu ya. Kita diskusi dengan baik. Ngobrol, diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik, ada Raju. Oke, si Raju dia udah mental. Motivasi. Oke, motivasi shop. Ya, selamat pagi menjelang siang motivasi shop. Selamat pagi bang. Bang, itu berisik sekali bang. Ya selamat pagi bang. Ya, berisik sekali tuh bang di belakang. Oke, dibawa dulu bang ya. Dibawa dulu. Berisik. Berisik ya. Coba kalau kalian memang mau diskusi di waktu senggang aja. Kalau misalnya kalian lagi nggak senggang waktu kalian nggak usah, nonton aja, ya seperti itu. Teman-teman, kira-kira isu apa ini menurut teman-teman yang perlu kita angkat kembali? Karena sudah semua isu kita angkat loh. Dari ribuan tema, itu sudah 1001 tema yang kita angkat. Jadi nggak pernah ada tema yang nggak pernah kita bahas. Semua sudah pernah kita bahas. Cuman belum ada satupun Muslim yang membantah gitu. Kalau marah-marah ya. Kalau membantah menggunakan dalil belum ada. Belum. Kira-kira apa? Apa kira-kira? Yang perlu kalian ini haram halal. Di dalam Al-Quran itu hanya diharamkan itu hanya khinzir yang diterjemahkan menjadi babi. Kemudian hewan yang bangkai gitu. Kemudian hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah gitu. Kalau selain daripada itu nggak ada dalam Al-Quran larangan. Makanya ketika misalnya ditanya sama orang Muslim, apakah tikus itu haram? Nah, itu susah jawabannya. Karena di dalam Al-Quran tidak ada mengharamkan tikus. Begitu. Apakah kecoa itu haram? Nah, nggak ada di dalam Al-Quran diharamkan bagimu kecoa untuk dimakan, nggak ada. Ya. Nah, sedangkan di dalam Alkitab itu kalau mau membahas halal haram itu banyak sekali tuh, termasuk tikus, ya kecoa dan lain sebagainya itu diharamkan dalam Alkitab.
Tetapi dalam Al-Quran itu yang diharamkan hanya khinzir dan hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah dan bangkai. Begitu. Seperti itu teman-teman. Yang lainnya ya nggak ada pelarangan, nggak ada. Ya, oke. Itu masalah halal haram. Mungkin kalian punya pertanyaan lain, yang mana? Ka'bah. Iya, Ka'bah itu sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Muhammad lahir. Dan Ka'bah itu digunakan oleh sukunya Muhammad. Muhammad itu suku Quraisy menurut orang Islam. Jadi kaum keluarga Muhammad itu memang sudah berbakti di situ, memuja mereka di situ. Tetapi yang dipuja itu adalah berhala. Jadi Ka'bah itu tadinya rumah penyembahan berhala. Begitu. Kemudian disingkirkan berhala-berhala itu, nah, kemudian dipakai oleh orang Islam, lalu diklaim katanya itu tempat yang didirikan oleh Ibrahim. Tetapi nggak ada satupun orang Yahudi yang percaya. Begitu ya, oke. Ya, memang gini teman-teman, memang itu sebenarnya suatu klaim yang sangat-sangat mencurigakan. Kenapa dikatakan sangat mencurigakan? Karena kenapa tidak sejak awal Muhammad menjadikan itu sebagai kiblat gitu? Kenapa setelah orang-orang Yahudi menolak dan akhirnya Umar bin Khattab memberikan ide ya? Kan itu ide dari Umar bin Khattab itu, supaya dijadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Begitu. Tadinya belum ada itu. Begitu ya. Oke. Nah, kalau seperti itu coba naik itu dibantah gitu. Jangan marah, nggak ada gunanya kok marah-marah itu. Naik aja kemudian bantah, kamu salah di begini yang benar, nah gitu. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Ini teman-teman ya, ini kalian saya kasih sama kalian, saya beri sebuah contoh supaya kalian ngerti bahwa saya ini fair. Nah, ini ada orang, saya kasih naik kalian. Ada orang namanya itu Muhammad, tetapi pakai profil seperti ini. Ini pasti akun-akun bodong. Yang seperti ini teman-teman, saya nggak suka. Gitu. Kalian lihat kan ini? Nih, namanya Muhammad, tetapi pakai foto seperti itu, kemudian akunnya juga nggak jelas. Halo? Halo? Yang seperti ini kita blokir saja. Ya, kita blokir saja. Karena kekanak-kanakan, dia terlalu kekanak-kanakan ini, makanya udah kita blokir. Ya, kita blokir. Itu fairnya saya loh. Saya fair di sini. Ya, sudah kita blokir, Untuk apa sih begitu? Untuk apa yang seperti itu? Kekanak-kanakan begitu tuh untuk apa? Nggak ada gunanya, gitu loh. Kamu bikinlah sebuah argumen begitu. Kalau kamu mau diskusi yang baguslah seperti itu. Ya, nggak usah seperti kelakuan ini anak-anak TK begitu ya. Oke, ayo silakan. Kita kasih naik ada Farel Saputra Wijaya. Oke, silakan. Farel, silakan Farel. Halo Farel. Iya, halo Bang. Ya, selamat pagi Saudara Farel. AKB itu apa itu? Itu aku ketua dari aplikasi sebelah Bang. Jadi itu profilnya aku pakai itu. Ya, apa itu? Aku sangat bangga Bang untuk selalu nonton Abang lah. Sebentar, abang ini Kristen? Kristen Bang, Kristen selalu. Baik, langsung saya turunkan ya Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya, langsung saya turunkan. Teman-teman,
Sekali lagi saya harus mengumumkan ya, biarlah saya capek, nggak apa-apa, biarlah. Teman-teman sekalian, tolong ya teman-teman, kalian lihat nih temanya nih, diskusi Islam dan Kristen. Jadi berilah kesempatan kepada yang Islam itu supaya mereka membantah apa argumen-argumen yang saya kemukakan di sini ya. Untuk yang Kristen sudah saya bilang teman-teman, kalau kalian suka mendukung, caranya itu bukan naik. Kalau kalian naik itu malah bukan mendukung, itu namanya. Ada nanti forum tertentu. Kan kadang-kadang saya buat kan. Saya buat loh kadang-kadang diskusi internal Kristen. Bahkan di situ saya berikan kesempatan kepada orang-orang yang kontra, orang-orang Kristen loh, yang kontra kepada saya. Supaya kita diskusi dengan baik. Ya, kalau kalian naik begini, itu bukan mendukung, malah ganggu. Ya, tolong ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Saifud lagi nih, Saifud. Sudah lama nggak kelihatan, udah lari dia Saifud. Rijam, ya silakan Rijam. Pen, saya naikkan Rijam malah naik Pen. Halo Pen. Halo. Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera ini Pen. Saya turunkan dulu ya, Kalau mau naik pakai akun asli ya. Pakai akun yang memang benar-benar kamu pakai sehari-hari begitu. Jangan kamu pakai akun baru bikin sehari 2 hari langsung naik. Rizam. Oke. Selamat pagi saudara Rizam. Apakah Anda seorang muslim? Ya, pagi Bang Juma yang baik hati dan tidak sombong. Saya orang muslim, Bang Juma. Bang Juma. Sungguh luar biasa. Bang, apa abang nggak bisa lihat nama channelnya itu Edis TV? Zuma itu, Edis TV kan sudah meninggal. Nah, apa ya, selalu agak lain saya temukan mereka ini. Selalu agak lain. Bang, kalau untuk membedakan ini saja Anda nggak bisa, gimana Anda mau membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah? Pantasan Anda masih jadi orang Islam. Ya, dibawa dulu sana. Gimana? Untuk bedakan akun saja sudah nggak bisa. Terus kau bilang Edis TV meninggoy. Apa yang mau kita harapkan? Sama seperti bom-bom. Saya dikirimin link sama teman-teman mengenai bom-bom yang ngomong tentang saya di belakang. Edis sesat, bla 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 bla. Naiklah saya. Setelah saya naik, belum ada 1 menit diturunkannya. Setelah diturunkan, baru saya telepon dia. Terus dia ngakunya katanya pengakuan dia, bukan dia yang nurunkan. Belum 30 detik dia yang nurunkan. Terus katanya dia nggak tahu kalau itu saya. Jadi bom-bom itu teman-teman, di dalam 1 menit dia akan berdusta 2 kali. Itulah bom-bom. Sekali lagi ya, yang namanya bom-bom itu saya juluki di dalam 1 menit dia berdusta 2 kali. Makanya hilang harapan saya mau diskusi dengan dia. Apa yang mau didiskusikan? Untuk mengakui kalau dia menurunkan saya saja dia nggak mau. Apalagi untuk membahas Bible yang agak sedikit lebih rumit. Gitu loh. Coba teman-teman, kita mau bahas Bible. Bahasan kita agak sedikit complicated nih. Tapi dia buat ngakuin kalau dia yang nurunin saya aja dia nggak mau.
Sebentar dia bilang saya nurunin, sebentar bukan. Ya susah kalau mau diskusi kayak begitu. Apa yang mau saya harapkan kalau diskusi dengan orang seperti itu? Nah, sama seperti tadi. Gimana kita mau membahas Al-Quran, membahas Injil? Dia saja bilang katanya saya Juma. Ya, ayo. Kita nyari yang waras-waras saja. Yang waras, yang masih sehat ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Agi Susanto. Kayaknya sudah pernah naik nih Agi Susanto. Selamat pagi saudara Agi Susanto. Pagi. Ya. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim Bang, alhamdulillah. Silakan Bang. Ayo Bang. Diskusi dengan baik, sampaikan apa mau bertanya, apa mau meluruskan saya. Silakan. Saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera itu. Agi Susanto. Gimana? Bisa nyalakan kamera Bang? Susah sinyal nih Bang. Susah sinyal. Baik. Dibawa dulu Bang ya, dibawa dulu. Teman-teman yang Muslim, saya kan sudah bilang sama kalian, di muka bumi ini saya belum pernah menemukan ada satu orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Seumur hidup saya sudah berjalan ke utara, ke selatan, timur, dan barat. Tidak saya temukan satu orang pun Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Makanya kalau ketemu saya ya kayak tadi itu. Makanya belajar dulu lah, belajar. Atau kamu naik ke sini belajar lah, belajar sama saya, nanya begitu seputar agama Islam gitu. Apa yang nggak kamu pahami, biar saya jelaskan. Nah, kalau saya yang jelaskan, kamu nanti jangan terguncang hatimu, ya, pikiranmu jangan terguncang. Karena kalau penjelasan saya itu beda dengan penjelasan para ustadz-ustadz, ya. Kita kasih naik ada kesayangan Walid. Waduh, kesayangan Walid. Namanya ini loh. Kesayangan Walid. Ya, silakan. Kesayangan Walid. Waduh, berisik sekali nih. Lari. Banyak akun-akun bodong begitu teman-teman yang naik. Makanya saya agak sedikit nggak berminat. Makanya teman-teman, kalau kalian mau naik, coba kalian itu pakai nama itu yang orisinil gitu loh. Nama kesayangan Walid, kemudian Aqua, botol kecap, apa sih nama? Apa nggak ada nama yang lebih bagus kah? Masa nama kok? Sayang nih TikTok ini kalau bikin nama itu mereka nggak peduli, yang penting kayaknya TikTok ini kejar pengguna ini. Jadi memang aplikasi TikTok ini nampaknya dia kejar target untuk mencari sebanyak mungkin pengguna. Jadi Anda bikin nama sayur aja nggak apa-apa. Tapi kalau di Facebook Anda nggak bakal bisa. Coba bikin Facebook nama begitu, mana mungkin lolos? Nggak bisa. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Noval Andika Putra. Tauhid. Kenapa dengan tauhid? Naik aja sini. Noval Andika Putra. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Bang.
Waalaikumsalam. Walaupun Anda sebenarnya nggak boleh ngucapin assalamualaikum kepada saya. Silakan. Itu toleransi kan bang. Itu kipas atau apa itu? Oh kipas bang, kipas. Iya, jangan dikipas-kipas lah bang. Nyalakan kamera Anda. Di sini cuacanya bang agak panas, jadi kipas. Iya, maksudnya kipasnya itu jangan di sini bang, karena nanti begini suaranya. Gitu. Oh begitu bang. Iya. Ya silakan. Bisa Anda menyalakan kamera? Oke bang. Gitu kan keren bang. Noval Andika Putra. Oke, Bang Noval, saya mau tanya nih sekali lagi, mau saya jelaskan lebih jelas. Anda Muslim? Saya Muslim bang, Muslim dari lahir. Muslim dari lahir. Udah sering bang nonton channel ini bang? Kadang juga sering bang, kebetulan kan saya follow juga bang ini. Oke. Gitu. Oke bang, apa bang gerangan Anda itu naik ke sini? Iya kan saya cuman mau kira-kira kayak pertanyaan-pertanyaan kayak abang ini pertanyakan pertanyaan biasa yang sering-sering diperdebatkan itu bang. Apa kira-kira bang? Tentang kayak seperti apa bang? Kebetulan juga saya kan baru naik ini bang, jadi Bukan, supaya Iya, gini, kan gini, kalau yang sudah sekian banyak saja Anda tonton nggak ada yang nyantol, percuma nanti kita ngomong bang. Percuma, nggak ada gunanya gitu. Maksud saya gini, selama Anda nonton saya itu, apa yang mau Anda omongin gitu dari yang sudah saya bahas sebelumnya? kayak gimana ya? Kayaknya nanti saya bang, nanti lain kalau begitu. Nanti kan saya berarti masuk kiri keluar kanan. Oke lah, baiklah bang. Bang belajar dulu lagi. Belajar dulu lagi ya. Teman-teman gini ya. Ibarat kata gelas udah penuh. Kalian isi, mau kalian isi 1 drum juga, ya tetap segitulah juga. Nah, sama ketika orang datang ke sini, dia udah nonton sebelumnya. Udah banyak yang ditonton. Tetapi nggak ada satupun yang ditonton itu nyambung. Terus ngapain kita lanjutkan? Nah, ya kan? Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Cyber Cili. Cyber. Mana Cyber Cili? Kok hilang? Oh, Kelana. Ya, silakan Kelana. Wah, kenapa itu HP-mu, Bang? Waduh, belum HP-nya. Oke, kita kasih next Syahrial. Ini kemarin nih si Syahrial nih. Kayaknya udah pernah naik ya. Makasih Lilis, makasih Red Apron, terima kasih. Ya, Syahrial. Ya bang, saya cuma mau bertanya aja bang. Ya, nyala kamera dulu kalau mau bertanya. Kalau misalnya Anda tidak nyala kamera, jangan bertanya. Oke, silakan. Saya tanya dulu, Anda Muslim ya? Muslim saya bang. Oke, silakan. Makasih. Ya, silakan. Saya izin bertanya ya bang. Kenapa abang itu diskusinya cuma Islam dengan Kristen aja? Kenapa nggak agama yang lain juga? Ini lagi yang ditanyain ini. Baiklah, saya jawab. Saya pikir ada yang bermutu pertanyaannya. Gini bang, saya kan Kristen bang. Ya. Oke. Kemudian saya nonton di YouTube kah, di mana kah, pokoknya di media sosial ada orang Islam membahas agama saya, agama Kristen. Lalu saya membuat tanggapan. Masa saya mau bahas agama Hindu aja nggak pernah bahasin saya. Saya mau bahas agama Buddha, nggak ada orang Buddha bahasin agama Kristen. Cek di YouTube,
atau di TikTok, di mana Instagram, saya belum pernah ketemu ada orang Hindu ngomongin Kristen, nggak pernah. Saya belum ketemu orang Buddha ngomongin Kristen atau Konghucu ngomongin Kristen, nggak pernah, Bang. Yang ada Islam. Nah, makanya saya bikin tanggapan, Bang. Nggak mungkin lah saya bahas agama Hindu, Konghucu, ada-ada. Gimana? Udah nyambung belum pertanyaan saya? Nyambung sih Bang, maksudnya saya kan cuma ini Jawaban aja. saya. Udah nyambung ya? Kenapa enggak, maksudnya buka sekali-sekali itu buka diskusi dengan agama Yahudi atau apa gitu? Abang nggak ada niatan gitu? Begini, Bang. Sama Yahudi pernah. Begini, yang jadi masalah itu, Bang, orang Islam ini ketika membahas agama, oknum ya Bang ya, saya tidak bilang semua orang Islam loh. Banyak orang-orang Islam itu yang masih baik-baik, Bang. Karena nggak menjalankan agamanya. Ketika ada oknum-oknum orang Islam yang membahas agama Kristen, itulah yang saya tanggapi, Bang. Begitu. Nah, ketika saya tanggapi, ya janganlah saya ini dianggap penistaan agama. Kan cuma nanggapin saja. Saya ajak diskusi. Masalahnya, Bang, saya melihat mereka ini bahas-bahasin agama Kristen, itu nggak diundang orang Kristennya. Kan tidak fair, Bang. Ya kan? Gitu loh. Abdul Somad sama Donditan, dua-duanya Islam. Bahas-bahas Alkitab, bahas-bahas Paulus. Nggak fair kan? Nah, makanya saya buka nih, saya tantang nih untuk buat forum diskusi. Gitu loh, Bang. Itu ceritanya, Bang. Nah, silakan. Oke lah, baik Bang. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalian tuh harus ngerti kenapa kok bisa ada channel ini, begitu ya? Karena menanggapi orang-orang Islam itu, ya. Oke, kita kasih naik ada Indra G. Oke, Indra G kayaknya udah ini. Taubatlah kau Edis katanya. Justru yang bertobat itu kamu. Misalnya kamu suruh saya bertobat dari apa? Bertobat dari membahas agama Islam. Ya kamu suruh dulu itu berhenti bahas agama Kristen. Begitu. Yang duluan siapa? Kalau kita cari akar permasalahannya teman-teman, yang duluan itu adalah oknum-oknum orang Islam. Mereka lah yang lebih dahulu memulai membahas-bahas agama Kristen. Begitu. Ya. Kalau posisi Kristen tuh hanya nanggapin saja. Karena orang Kristen tuh nggak punya kepentingan terhadap agama Islam. Kristen tidak memiliki sesuatu untuk membahas agama Islam. Tetapi agama Islam itu perlu, bayangkan, memerlukan agama-agama sebelumnya. Karena apa? Karena dikatakan meneruskan agama sebelumnya. Gitu. Ya, ayo kita kasih naik lagi. Ada Hasan Jember. Selamat pagi menjelang siang saudara Hasan Jember. Jangan dibisukan, Bang. Hasan, Anda sudah naik. Terjeda dia kan. Oke, baiklah ya. Si Hasan kan nggak bisa nih. Oke. Kita masih menanti-nantikan. Kita kasih naik ada Muhammad Haris. Muhammad Haris. Johan Laja. Halo Johan Laja.
Muhammad Haris. Oh, Muhammad Haris. Halo Muhammad Haris. Apa itu teman-teman? Kayak beduk ya. Yang namanya Muhammad kayak begini. Agak lain memang, agak lain. Ya, jadi kalian sudah lihat ya. Dari ribuan tema yang saya bahas itu, memang akhirnya kan mereka itu memeriksa. Ini apa yang diomongin di sini semua benar. Nggak ada yang bisa dibantah. Gitu. Makanya ya memang adalah kesia-siaan. Sama makanya saya bilang, membantah argumen-argumen saya itu sama seperti seolah-olah kamu meninju. Semakin kau tinju, semakin kau babak belur. Iya. Oh iya, saya mau kasih info nih teman-teman. Teman-teman sekalian, kita sekarang punya yang namanya buletin. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti buletin ini, mungkin generasi Z apalagi ya yang lahir tahun 2000 sekian ini. Gini, buletin itu adalah sebuah, kalau zaman dulu itu kayak macam informasi gitu. Ya, buletin itu kayak macam informasi, kayak koran atau berita begitu. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian nerima info dari saya buletin itu saya undang kalian untuk masuk ke grup itu. Nah, di situ nanti saya akan kasih info-info. Misalnya nanti saya mau live jam berapa, nanti saya tulis di buletin itu. Atau ada informasi tentang apa, nah saya tulis di buletin itu. Atau misal, oh saya menuju ke mana, ke daerah sini gitu, nanti saya kasih info. Atau orang ini akun palsu, pokoknya informasi-informasi yang dari saya lah gitu, semacam korannya saya gitu, korannya Edis TV. Nah, waktu saya bikin buletin itu semalam memang saya ingin membuat grup WhatsApp, makanya saya kirim di situ undangan grup WhatsApp kan. Tetapi, nah ini ada tetapinya nih, dengerin dulu. Ada tetapinya. Nah, ketika saya membikin grup WhatsApp dalam waktu kurang lebih sekitar 30 menit, itu yang ikut bergabung sudah 300 sekian orang. Bunyi terus tangtung. Akhirnya saya bisukan. Ternyata memang sulit teman-teman, karena nggak ada fitur untuk biasanya kalau grup Facebook ya, kalau grup Facebook itu kalau orang ngepost sesuatu, itu nanti admin menyetujui dulu postingannya gitu kan. Jadi nggak asal-asal ngepost. Nah di WhatsApp nggak bisa begitu, nggak bisa orang ngepost baru kita sensor dulu baru kita luluskan, begitu. Nah akhirnya saya pergi dari grup WhatsApp itu. Ternyata waktu saya pergi, itu grup nggak kehapus. Saya pikir kalau saya pergi otomatis grup itu akan hapus hilang kan. Ternyata setelah saya pergi, grupnya ketinggalan. Kemudian WhatsApp itu membuat sistem acak memilih salah satu anggota di situ jadi admin. Akhirnya dia jadi admin, digantilah grup itu jadi grup cari jodoh. Ya terserah kalian, kalau kalian mau di situ terserah, kalau kalian mau pergi dari situ terserah. Begitu ya. Jadi teman-teman, grup itu sudah saya tinggalkan ya, kalau kalian masih ada dalam grup itu, grup WhatsApp ya. Sekali lagi, kalau kalian masih ada dalam grup itu,
Itu grup bukan saya lagi yang pegang, nggak tahu itu. Setelah ada di situ malah diganti jadi grup cari jodoh. Ya kalau hanya sekedar begitu sih nggak apa-apa. Nanti kalau dia adminnya nginbokin kamu atau segala macam ya repot juga. Makanya lebih bagus keluar aja lah. Bubar aja dari situ karena saya udah pergi dari situ ya. Oke. Kita kasih naik ada sabar. Sabar. Ya, saudara sabar. Iya bang, Oke, Anda Muslim? Muslim bang. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda sampaikan? Enggak ada bang, saya nyimak aja bang. Tapi ngomongnya yang ini yang betul-betul aja ya bang ya. Emang pernah saya ngomong nggak betul? Banyak hal bang, abang itu banyak menyindir agama lain bang, nggak boleh gitu. Ya coba sebutin satu. Sebutin Seperti satu. menghina Nabi saya itu dalam berbahasa kan itu nggak boleh bang. Sabar. Kalau kamu bisa menunjukkan apa yang saya katakan tentang Muhammad itu tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun hadis, saya lompat dari Monas. Apa? Bang, saya sebagai Muslim gak pernah itu menghina agama abang. Itu kan kepercayaan abang. Anda tidak pernah, tetapi yang lain, Abdul Somad. Kalau Anda mah nggak ada ngaruhnya. Anda kalau ngomong itu tidak berpengaruh. Nah, Iya, Abdul Somad, tapi kan, sebentar tapi Bang. kan kamu itu nggak Kalau boleh Abdul- begitu, karena kamu itu banyak dikenal orang bang. Jangan begitu. Oke, sekarang saya tanya, Anda kenal Abdul Somad? Kenal. Oke, Abdul Somad banyak yang kenal? Banyak. Oke, kalau Abdul Somad bilang di dalam salib ada jin kafir, haleluya, gitu berarti nggak apa-apa ya? Iya, memang. Iya. Memang mungkin ada itu. Iya, Mungkin ya udah ada. tidur Emang sana. nggak percaya, Ya Bang, tidur ada sana, tidur jin di- sana. Maunya menang sendiri. Ini lah ngomong sama mereka itu kayak gitu teman-teman. Sulit, mereka ini punya standar ganda, double standar. Jadi bermuka dua. Jangan gitulah Bang. Anda tidak boleh berkata begitu kepada agama Islam. Tidak boleh. Kalau Abdul Somad ngomong, boleh. Kadrun. Heran ya sama Kadrun. Maunya menang sendiri. Nyubit orang seneng, tapi dicubit nangis. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Suryadi. Oke, Suryadi. Nyubit orang mau dicubit. Lapor Pak polisi. Inilah kelakuan kalian ini. Ya silakan Suryadi 127. Apakah Anda seorang Muslim? Apakah Anda seorang Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda, sampaikan kepada saya, buktikan kepada saya di mana saya melakukan fitnah ataupun sesuatu yang tidak benar begitu tentang agama Islam. Silakan, saya kasih kesempatan. Ya, kamera dulu nyala Bang. Kamera nyala dulu, kecuali Anda bilang begini,
saya malu kalau saya dilihat orang, jadi saya malu sebagai Islam dilihat orang, nah gitu nggak apa-apa. Kalau anda masih bangga, sebentar, Anda bangga sebagai Islam, bangga? Nggak bisa terbuka ya. Saya undang dari sini Bang ya, saya undang dari sini. Nah itu, Ya. sudah saya kirimkan undangan tuh. Ada undangan dari saya, tinggal Anda simpan itu atau terima gitu. Bayangin teman-teman, nyalain kamera aja deh, nggak bisa. Nggak bisa bang. Ya udah Bang, ya udah Bang, kalau Anda malu jadi orang Islam saya taruh bawah ya. Oke, kita makasih naik ya, kita kasih naik yang masih inilah, masih punya kepercayaan kalau Islam itu adalah membanggakan. Kita kasih naik ada Abah Batin. Abah Batin. Ya Abah Batin, selamat pagi menjelang siang. Siang. Selamat siang, Oke. Bang Edis. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah, Bang Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Sudah saya kirimkan undangan. Silakan. Ya, siap, Bang. Jangan bernapas Bang di mikrofon Bang. Di mikrofon. Bang, Oh, iya. jangan bernapas di mikrofon Bang. Nanti begini. Agak naik Bang. Abang nggak kelihatan Bang. Yang kelihatan cuma jidat doang. Oh, iya. Nah, agak turun lagi. Jangan dimakan Bang. Bang, mikrofon jangan dibegini. Iya, Bang. Coba Bang. Naik gitu. Masih aja teman-teman. Dia masih bernapas. Memang teman-teman kalau ngomong sama orang Islam kita butuh energi yang banyak teman-teman ya. Karena memang seperti itu. Kalian saksinya loh. Kalian adalah saksi dari semua yang saya omongin ini ya. Silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, kalau sampaikan enggak, Bang. Saya jujur sama Abang Edis ini kalau ngobrol sama Abang Edis ini jangan pakai pikiran, jangan pakai akal, pakai nurani gitu, biar masuk jadi enggak apa ya. Jadi rata-rata tuh Islam itu Agak jauh sedikit Bang, agak jauh sedikit gitu. Karena suara Anda itu begitu. Beneran? Nah, agak jauh sedikit mikrofonnya, biar nggak nafasnya itu masuk ke situ. Ya silakan. Siap, Bang. Ya, saya ulang, Bang. Ya, intinya kalau ngobrol sama Abang Edis ini jangan pakai pikiran sama akal, logika gitu. Gak bakal masuk, gak nerima gitu. Dikritik dia nggak nerima. Kalau pakai nurani, insya Allah Bang masuk tuh Bang. Sebentar. Bicara tenang Bang. Bicara dengan saya tidak pakai akal pikiran. Justru bicara dengan kalian ini seolah-olah kalian tidak punya pikiran. Contoh, saya kasih contoh Bang. Bang, Ya, kalau Anda melihat anggota keluargamu, ayah, ibu, adik, istri atau siapapun melihat meminum air kencing sapi, apa yang Anda akan perbuat? Iya Bang, melarang Bang. Melarang kan? Karena nalar sehat kita berkata bahwa itu kencing. Itu adalah kencing sapi. Sekarang kalau misalnya sapinya berubah, hai sapi berubah jadi unta. Ting! Nah, sekarang boleh diminum kencingnya? Enggak Bang. Nah, itulah yang diajarkan Muhammad, biar Anda tahu. Muhammad yang Anda katakan Nabi itu menyuruh orang meminum air kencing onta. Coba, nalar Anda berkata, apakah betul itu Anda anggap sebagai Nabi yang kayak begitu? Coba pakai, Anda bilang tadi saya nggak pakai akal, nggak pakai pikiran. Coba Anda sekarang gantian. Silakan. Siap Bang. Jadi intinya jangan langsung telaah Bang, jangan langsung telan ya, kalau disuruh seperti itu harus gitu.
kita pakai makanya. Ya namanya disuruh ya harus lah. Masa disuruh? Berarti kalau disuruh sholat, itu berarti nggak harus sholat. Kalau disuruh jangan berzina, itu berarti boleh. Itu boleh, itu berarti. Anda gimana? Tadi Anda fitnah saya, Anda memfitnah saya mengatakan saya tidak pakai tidak pakai akal sehat. Oh salah bang, abang salah. Maksudnya kita nerimanya bang. Maksudnya nerimanya jangan pakai pikiran bang. Kalau pikiran kan nafsu yang nggak ada. Oke, coba sekarang begini bang. Anda selama jadi orang Islam pernah nggak dengar bahwasanya Muhammad itu menyuruh orang meminum air kencing onta? Belum bang, belum. Belum pernah dengar? Belum pernah. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Makanya bang, tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad. Gak ada, cuman Muhammad satu-satunya. Betapa sayangnya Anda menganggap dia nabi. Bagaimana Anda? Coba, ayo kita mikir. Nggak usah yang panjang-panjang bang, sederhana-sederhana aja. Ya, siap. Lebih enak diskusinya ke arah gini bang. Kalau ke situ istilahnya mensudutkan kepercayaan orang lain gitu bang. Bang, bukan, aduh, pelanggaran lagi. Oke, gini bang, gini aja bang. Kita ininya dialihkan seperti ini bang. Yang tadi abang bilang masalah Ustadz Somad ya bang ya. Ya, yang tadi barusan itu bang. Kenapa kalau gini dia ngomong seenaknya gitu. Nah, kalau dari keyakinan saya bang, saya Islam. Jadi gini bang, orang pinter itu belum tentu beriman bang. Jadi gini bang, makanya gini, dia beragama, saya nggak nyebut Ustadz Somad lah, istilahnya yang oknum lah. Jadi dia beragama itu belum masuk ke keagamaannya dalam dirinya. Dia itu masih pakai ego seperti itu. Makanya yang saya yakini, saya memperdalam Islam itu, jadilah orang benar. Jadi gimana mau benar bang, orang disuruh minum kencing hewan. Gimana mau benar? Begini, ya. Anda selama ini mendengar informasi bahwa Muhammad itu adalah seorang yang benar. Anda mendengar bahwa Muhammad itu adalah sosok yang pantas ditiru, panutan, betul, manusia sempurna, betul, yang harus diikuti, betul. Iya bang, tapi yang mana dulu gitu bang. Oke, berarti Anda setuju bahwa Muhammad punya sisi buruk? Semua istilahnya gini bang, makanya gini, kita juga harus bisa menilai mana yang harus Bukan, coba gini, apakah Anda percaya bahwa Muhammad punya sisi buruk? Selama ini saya belum pernah dengar sih bang. Oke, apakah menyuruh minum kencing hewan itu baik? Kalau ke situ saya belum mendengar gitu bang. Sulit ini. Kalau dari saya sih tidak bang. Oke lah bang, jangan dipaksakan lah. Nanti kalau dipaksakan juga nanti gimana ya. Gini, saya mengundang yang berkompeten saja lah ya. Nanti saya dikritik lagi nih, katanya kamu beraninya sama Islam yang awam-awam gitu. Oke, kita kasih kesempatan kepada Siap bang. Oke, saya turunkan ya. Kita udah kena pembatasan teman-teman. 3 pembatasan. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Eliasun. Oke, Eliasun. Selamat pagi menjelang siang, saudari Eliasun. Pagi menjelang siang. Ya, silakan. Anda muslimah ya? Kenapa? Kau selalu framing muslim itu kenapa?
Kok Panas sekali kau dengan orang Muslim ya. Elia, memframingnya di mana? Saya kan mengatakan apa yang benar. Benar Kok ya. kamu bilang memframing? Yang Kamera minum dulu. kencing unta itu. Kamera dulu, kamera yang dulu. disuruh orang Sebentar, Kristen. sebentar, Asal kau sebentar. tahu ya orang Tenang, tenang. kafir. Elia, tenang. Kamera nyala Orang dulu. kita. Tuh kan kamu Nggak memfitnah kan? Kok bisa Emang Muhammad engkau yang juga? Fitnah itu sesuai di fitnah. Ya udah. Ya udah kamu kalau takut nyalakan kamera di bawah. Ya, nonton di bawah dulu, nonton di bawah dulu. Lihatlah teman-teman. Udah kita kasih di siang bolong jam 12 siang di teriknya matahari, ku bilang, Elia, sini. Apa? Tuh matahari. Nggak ada di situ matahari. Kamu memfitnah, tidak ada matahari, tidak ada. Ngomong sama kamu itu seperti itu. Seperti orang yang menyangkal matahari di siang bolong. Gimana? Itu bahkan orang-orang Islam banyak pergi ke Arab. Di sana mereka memborong sebotol kencing onta. Kok kau bilang fitnah? Aduh. Udahlah Elia. Saya kasih aja saran sama kamu. Masih di bawah dia ya. Masih di bawah dia. Gini Elia, kamu tadi kan sudah saya turunkan. Gini saja, kamu pergi ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, kemudian ke ormas-ormas Islam, ramai-ramai datang ke Mabes Polri. Bilang, kata Edis, Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing onta. Tidak ada nabi yang nyuruh minum air kencing onta selain Muhammad. Kamu bilang begitu. Kok bisa-bisanya kamu bilang saya fitnah? Ada-ada saja kamu itu. Ya silakan. Saya tidak fitnah. Gitu. Kalian cek saja apakah saya itu fitnah atau tidak ya. Ayah Pin, ya, silakan Ayah Pin. Orang ada dalilnya kok dibilang saya fitnah. Ayah Pin, silakan. Apakah Anda seorang muslimah? Ya, Bang Edis. Oke. Ini wajah perempuan, suara pria. Silakan. Anda seorang muslim ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Nyalakan kamera Anda dulu ya. Nih, sudah saya kirimkan tuh permintaan untuk menyalakan kamera. Wah. Bang, abang Islam? Iya Bang. Oke. Memang kalau ngomongin Allah dan Muhammad tuh memang mereka seperti itu teman-teman ya. Bang, saya kasih saran begini Bang ya. Kalau naik sini Bang, janganlah membuat Islam tuh semakin rugi Bang. Agama Islam tuh semakin bangkrut. Coba, kalau Anda naik ingin membela agama Islam, cobalah Bang, coba tunjukkan dulu ya, adab dulu. Masa Anda ngomongin Allah sama Muhammad? Luar biasa. Benar kata Ustadz. Saya pernah dengar ceramah Ustadz begini. Orang-orang Islam itu ya, sekalipun dia pemabuk, sekalipun dia pezina, sekalipun dia pencuri, tetapi kalau agamanya dihina, maka dia akan maju. Makanya kesimpulannya Bang, pantesan Islam dibela, yang belain adalah orang-orang pemabuk, pezina. Ya silakan. Apa yang mau Anda bahas? Giliran lah Bang, kita ngobrolnya giliran biar enak. Ya silakan. Apa yang mau Anda bahas? Ya, kenapa Bang harus kita itu tiap Abang Lab itu agama Islam selalu diungkit-ungkit? Kenapa Bang?
Karena saya menanggapi orang-orang Islam, Bang. Orang-orang Islam itu oknum ya Bang ya, saya nggak bilang semua loh, oknum. Oknum orang-orang Islam itu sering membahas agama Kristen. Contohnya siapa? Contohnya Ustadz Abdul Somad, Zakir Naik, bahkan dikasih fasilitas tuh Bang. Kalau ulama yang bahas agama Kristen Bang, itu dikasih fasilitas. Ya, dari atas podium dia ceramah. Sesungguhnya di dalam Alkitab ini dinubuatkan tentang akan datangnya Nabi yaitu Muhammad. Sesungguhnya Yesus adalah seorang Muslim. Nah, makanya saya meluruskan Bang. Nah, ketika saya luruskan, saya bilang, saya tunjukin bedanya. Begitu Bang. Masa iya Bang, Tuhan Yesus diteruskan ajarannya sama seorang yang ngajarin minum air kencing itu gimana Bang? Coba Bang, ini saya balikan kepada Anda ya, saya balikin. Misalnya ada orang di sana Bang, ada orang, dia ngaku nabi. Terus dia ngajarin makan Oke? Ada orang ngaku nabi, ngajarin makan Terus orang begini, sesungguhnya apa yang dilakukan itu meneruskan ajaran Muhammad. Bang, Anda sebagai Muslim Bang, perlu ngomong nggak Anda Bang? Perlu nggak Anda mengasih tahu ke orang-orang? Itu bukan nerusin Muhammad, itu tidak meneruskan Rasulullah, itu orang sinting. Pasti Anda bilang begitu kan? Ya sama Bang, saya juga begitu. Saya ini berusaha untuk memutus supaya kalian itu jangan lagi ngumbar-ngumbar omongan dusta. Bahwa ajaran Islam itu adalah meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus kami. Itu Bang maksud saya Bang, nggak ada yang lain. Begitu loh. Dan mereka juga sering mengejek dan lain sebagainya. Tapi gini loh Bang Edi. Gimana Bang? Kan nggak seharusnya Bang Edis itu kan, kalau kan Bang Edis bilang itu sekedar oknum kan, oknum ada seorang agama Islam oknum gitu kan. Tapi ini dirasakan sama Bang Edis. Ya saya juga bicaranya sama orang-orang oknum-oknum itu juga Bang, karena oknum-oknum itu juga bicaranya juga disebar di media sosial juga. Karena korban-korbannya itu adalah orang-orang di media sosial, maka saya harus memberitahu juga di media sosial. Bukankah Bang, ini saya kasih contoh ya Bang ya, di negara kita tercinta ini Bang. Ketika Abdul Somad bilang bahwasanya di dalam salib ada jin kafir, ada setan. Dia setan itu berkata haleluya begitu. Itu kemarin Bang rame-rame dilaporkan ke Mabes Polri. Tapi ya karena negara ini kan punya, ya nggak apa-apa Bang. Itu namanya dakwah, itu namanya gitu. Tapi Bang, coba Kristen yang ngomong gitu Bang. Coba Kristen ngomong di dalam Ka'bah itu ada setan. Setannya memanggil Allahu Akbar. Langsung dipenjara Bang dia. Itu pasti Bang itu. Makanya. Ini loh Bang. Kita ganti ya. Kan Bang Edis kan sebagai ibaratnya pendeta lah ya, penceramah kayak gitu. Saya bukan pendeta Bang, saya juga bukan. Saya ini hanya sekedar seorang apologet. Apologet itu adalah orang yang mempertahankan iman. Oke. Gitu Bang. Ya gini loh Bang. Alangkah baiknya kalau gitu ya Abang Edis itu kan cobalah cari jalan keluar ke apa ibaratnya kayak mana. Sudah. Kan? Tahun lalu Bang, sekitar 2021 saya sudah ngomong sama Juma, Yusuf PI, sama semua teman-teman semua, demi kerukunan kita, kerukunan antar umat beragama. Gimana kalau kita berhenti? Nggak mau Bang si Juma dan kawan-kawan. Nggak mau. Mereka katanya begini, kami tidak mau berhenti sebelum kalian hapus Tuhan kami dari kitab suci kalian. Sejak kapan ada Tuhan kalian di kitab suci kami? Tapi itu pun Bang, kalau begitu permintaan mereka, makanya saya kemarin bilang,
kalau begitu biar kita ini nggak usah melanjut terus, hapus aja lah kata Allah itu dari dalam Alkitab. Begitu. Enggak Bang. Ya. Aku kalau pribadi ya Bang, aku respect sama semua agama pun, menurutku itu tujuannya satu Bang. Semuanya pengen ke surga semua kayak gitu kan, tapi kita cuman berbeda alur, berbeda cara kayak gitu aja Bang. Iya, Bang, gini, sebenarnya Bang, Islam uruslah agama kalian, Kristen kami urus agama kami. Kan itu kan Bang yang bagus kan Bang, supaya kita bisa membangun bangsa ini dengan kerjasama yang baik. Setuju kan? Tapi masalahnya Bang, kan orang-orang Islam ngomongin Kristen terus, mereka bebas-bebas saja. Gitu loh Bang. Kan karena tidak ada tindakan, tidak ada sesuatu yang supaya aparat petugas ini ngomong, ayo gimana caranya supaya kita semua ini kumpul, rembuk, damai. Nggak ada. Begitu Bang. Seperti itu. Oke Bang, lanjut. Oke, begitu ya Bang ya. Semangat terus. Oke, ya maafkan kalau ada kata-kata yang salah Bang ya, saya turunkan ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu maksudnya diskusi ini apa, begitu loh. Untuk menjawab oknum-oknum orang-orang Islam tersebut yang tiap hari ngomongnya sesungguhnya Yesus itu Muslim. Kalau kalian nggak percaya nih, saya kasih tunjuk sama kalian. Makasih. Terima kasih. Udah berkali-kali kalian saya kasih tunjukkan. Bahkan mereka itu bikin kaos loh. Mereka bikin kaos isinya apa? Tulisannya Jesus, Yesus. Bayangin tuh. Tapi yang diceramain apa? Agama Islam. Nah itu yang mau saya bilang, cobalah bisa nggak sih kalian berhenti gitu loh. Janganlah fitnah bahwasanya apa yang diajarkan oleh Muhammad itu, yang diajarkan agama Islam itu, meneruskan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kami. Kan begitu. Ya namanya akhirnya apa ya, beradu argumen, ya memang akhirnya begini kan yang terjadi kan. Nah, saya didik juga supaya kalian itu jangan gampang atit hati, jangan gampang tersinggung. Lebih bagus kalian itu, ya, coba nih sekali lagi, muslim-muslim yang nonton, jangan segera tersinggung, tetapi segeralah mencari jawaban. Gitu loh. Ya, seperti itu. Yuk. Kita kasih naik ada, ini naik lagi nih si Elia nih. Ya silakan Elia. Kamu naik ke sini marah-marah. Cobalah kamu nyala kamera. Hati kami. Menghinanya di mana Elia? Menghinanya di mana? Kan Muhammad memang betul nyuruh orang minum kencing air kencing onta. Kau tahu nggak apa yang disuruh itu? Ada, kau cari tahu siapa yang disuruh minum kencing onta itu? Yang disuruh minum air kencing unta adalah sekelompok orang dari suku Ukel dan suku Uranah. Ketika mereka Agamanya sedang apa? Agamanya apa, Dis? Adakah Nabi Muhammad di situ menyuruh orang Muslim yang minum air kencing onta? Oke, menyuruh manusia nggak itu? Walaupun manusia, tapi kalau sekarang Muslim, baik. Sekarang saya tanya kamu, kalau kira-kira tenang. Kalau kira-kira saudaramu, ayahmu, ibumu, keluargamu disuruh minum air kencing sapi, kira-kira itu penghinaan terhadap kemanusiaan nggak? Yang jelas dia nggak sama orang Muslim, itu sama Muslimnya. Oke. Berarti sebentar, coba. Jangan
Gini aja, Elia. Tapi orang itu Kamu berani nggak nyalakan cari kamera tahu diskusi dengan saya? enggak najis aku. Ya udah, kalau ya udah, aku. ya udah. Kalau kamu tidak berani diskusi dengan saya, panggil ustadzmu ke sini. Ya, panggil. Intinya jelas di situ Muhammad nyuruh orang minum air kencing. Kok kamu mau bantah saya? Kan itu memang ada tertulis. Harusnya kamu jangan sama saya, tersinggungnya itu jangan sama saya, sama yang nulis buku itu. Kok kamu jadi tersinggung sama saya? Gimana sih kamu itu? Ada-ada aja loh, gimana? Oke, kita kasih naik Ibnu Qudamah. Ya, silakan. Ibnu Qudamah. Kok dia jadi tersinggung sama saya? Orang saya hanya membaca saja. Akhirnya diakuin juga sama dia kan? Emang bener Nabi kita nyuruh orang minum air kencing. Gimana? Ibnu Qudamah. Oke, baik, tidak nyambung ya Ibnu Qudamah, kita turunkan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Salahuddin. Terima kasih, terima kasih. Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, silakan Salahuddin, nyalakan kameramu. Salahuddin. Nah, gitu. Ya. Salahuddin, coba nih diklarifikasi dulu nih Salahuddin. Apakah saya ini memfitnah ketika saya katakan bahwa Muhammad itu nyuruh orang minum air kencing onta? Tidak. Nah, tidak fitnah kan? Jangan dibilang saya fitnah. Mau dibilang saya fitnah. Oke, Salahuddin. Kalau kamu mendapati ada sanak keluargamu, kakekmu, tetanggamu, ibumu, ayahmu atau siapapun, ya, meminum air kencing sapi, apakah yang akan kau lakukan? Tinggal lihat, artinya itu ada tujuannya tentunya. Kalau nggak ada tujuannya ngapain diminum kan? Iya, contoh misalnya, misal gini, misalnya ini botol nih, botol aqua nih ya. Ayah Anda menampung air kencing sapi, kencing sapi terus klok 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 klok. Kira-kira, sebentar dulu. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya tentunya kalau tidak ada maksud dan tujuan ya, tentunya kita larang lah. Untuk obat katanya, boleh. Ya kalau seperti itu memang diyakini dan itu bisa menyembuhkan, sepanjang itu tidak berbahaya, ternyata dia sembuh, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kencing unta itu dalam riwayatnya kan memang diberikan kepada orang-orang yang tidak beragama Muslim. Kenapa Rasulullah menganjurkan itu? Karena orang itu setelah sehat dia nakal. Bukan begitu, Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan begitu. Tadinya orang itu tidak ada bermusuhan dengan Muhammad. Tidak ada dikatakan mereka bermusuhan loh. Iya betul, mereka tidak bermusuhan, tapi orang yang disembuhkan sama dengan minum kencing air onta itu, pemilik ontanya itu, ontanya malah diambil itu, gimana? Iya, ontanya akhirnya diambil dan dibawa lari. Nah, kenapa Rasulullah itu menganjurkan? Nah, justru itu kalau di dalam pikiran saya mereka itu bukannya sembuh, mereka itu malah akhirnya sakit, makanya balas dendam. Contoh begini, Rasulullah itu kan seorang nabi yang diberikan kelebihan daripada manusia-manusia yang lain. Kenapa Rasulullah menganjurkan orang itu untuk minum kencing unta? Karena orang itu seperti kita menolong anjing kejepit. Sudah ditolong malah mentung. Nah gitu. Oke, sekarang begini. Kalau bahasa Lampungnya ragah lawang. Ragah lawang. Al-Ayyubi, Salahuddin, begini ya. Pertama-tama,
kalau memang mereka itu sembuh, pasti mereka tidak akan berbuat semacam itu. Gini, kalau kita baca cerita itu, riwayat itu, mereka itu kan dikatakan mereka sembuh dan menjadi gemuk. Tidak selalu seperti itu Bang Edis ya. Seperti contoh Bang Edis nih. Bang Edis selalu baik sama teman Bang Edis. Ketika teman Bang Edis itu mau pinjam uang sama Bang Edis, ternyata orang itu tidak meminjami, maka Bang Edis akan difitnah dengan cara tidak baik. Wah, dia ngomong kemana-mana. Itulah sifat daripada manusia. Iya, justru begini. Justru makanya di dalam narasi itu dikatakan mereka sembuh. Justru kalau mereka sembuh, nggak mungkin mereka malah membawa lari unta-unta tersebut. Justru menurut saya karena mereka merasa dikerjain, makanya mereka balas dendam dan membawa unta itu pergi. Tidak semua kebaikan yang dilakukan Bang Edis dan yang saya lakukan itu akan dibalas baik oleh orang lain. Tapi gini aja, Salahuddin, begini. Betul tidak Bang Edis? Betul tidak omongan saya? Kalau itu betul. Tetapi yang mau saya katakan begini, coba ya, kita jujur-jujuran saja. Ya. Nih, harus jujur. Kalau nggak jujur, jangan buka diskusi. Oke, baik, kita jujur ya. Ada nggak sebuah kajian kalau orang sakit minum air kencingnya onta dia sembuh? Nggak ada. Yang ada malah tambah parah. Karena itu orang yang memang perangainya tidak baik, maka Rasulullah anjurkan saja dia minum kencing onta sama dikasih susu sehingga dia sembuh. Apa setelah sembuh? Bukannya dia bersyukur, malah dia kupur. Iya, tapi begini. Ini survei membuktikan bahwa kemarin kan sempat merebak penyakit MERS itu. Penyakit yang mewabah itu pada tahun 2005 dan 2000 berapa itu. Nah, itu disebabkan karena kencing unta. Kencing unta itu membawa virus yang bernama virus MERS. Jadi nggak ada ceritanya orang minum kencing onta jadi sembuh, yang ada tambah sakit. Buktinya orang yang dianjurkan sama Rasulullah itu terbukti dia sembuh. Iya, itu fitnah yang nyata. Orang itu memiliki sifatnya tidak baik. Seperti Bang Edis ibarat pepatah itu nolong anjing kejepit. Bang Edis punya kawan baik, kawan beda. Kalau begini, kawan Abang Edis tidak dipinjami uang, maka apa-apa yang sudah Abang Edis ceritakan lalu diceritakan lah, ditambah-tambah. Iya, gini, beda, gini. Nah, gini ya, kenapa hewan, gini, kenapa hewan anjing kejepit, ya hewan lah. Ketika kita tolong dia gigit, kenapa? Begini, karena hewan itu punya pikiran bahwa kitalah yang menjebak dia itu. Contoh, itu pepatah. Maksud saya orang itu tidak selamanya orang yang kita bantu itu akan berbuat baik kembali atas bantuan kita. Seperti itu, Bang. Iya, tetapi tidak ada satu alasan yang logis mereka itu mencuri. Oke, apa alasan logis mereka ketika mereka sembuh malah mencuri kambing onta-onta itu? Karena mereka memang sudah memiliki sifat yang tidak benar, tidak baik. Nah, nggak ada disebutkan dalam, tidak ada disebutkan dalam narasi itu mereka punya sifat begitu. Bang Edis ya, ada manusia itu meskipun Bang Edis sekolahkan, Bang Edis besarkan, Bang Edis kuliahkan, ternyata setelah besar justru dia jadi musuh Bang Edis, banyak terjadi. Iya, ada seperti itu. Ketika misalnya ada satu hal yang menyakit, makanya kan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga kan, ada begitu. Iya. Tapi di dalam hadis itu tidak ada narasi bahwa di situ dikatakan mereka berbuat seperti itu. Kalau saya yakin apa yang menyebabkan mereka mencuri unta-unta Muhammad itu karena mereka merasa dikerjain sama Muhammad. Tidak Bang Edis, itu satu bukti pelajaran buat kita bagaimana orang itu ketika kita perlakukan dengan baik, justru orang itu tidak berbuat baik pada kita. Ya, oleh sebab tapi itu pasti ada alasannya. Gini. Ya alasannya itu Bang Edis. Tidak masuk akal. Masuk akal Bang Edis. Contohnya Bang Edis saja ya.
Bang Edis ini selalu dipitnah-pitnah dengan orang satu keyakinan Bang Edis. Padahal salahnya Bang Edis di mana tidak ada. Tapi karena kebencian itu iri. Ya, salahnya sedikit. apa? Salahnya iri, kan begitu. Ya, Saya membuat mereka iri, tetapi ya, apa? penontonnya sedikit. Oke, apa yang membuat mereka akhirnya mencuri unta-unta Muhammad? Nah, karena itu tadi sifat tidak ada rasa syukur terhadap orang yang membantu dia, sehingga orang seperti itu. Itu menunjukkan tidak masuk akal. Masuk akal Bang Edis. Oke lah, karena Bang Edis menarasikannya kita di situ-situ terus nanti negatif. Diskusi yang apa sih? Yang mana yang lagi apa? Oke lah, kita nanti di situ-situ terus muter. Ini udah mau jam 12. Iya. Udah mau jam 12. Diskusinya. Kita rehat dulu lah kalau begitu. Oke, Salahuddin. Oke, laman geno. Kam turun pai, jangan lupa niko nyuwitnan. Iya, nya aku mengan pai. Yo, yang mengan. Anginan. Ya. Oke, turun ayo. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sehubungan ini sudah hampir jam 12 siang, teman-teman juga sudah mau makan siang, ya, saya persilahkan teman-teman makan siang. Mudah-mudahan nanti malam kita diskusi kembali ya, teman-teman ya. Terima kasih Ice. Makasih Ice topinya makasih Ice. Sekali lagi teman-teman, di akhir acara saya iklan dulu ya. Boleh ya iklan ya, teman-teman ya. Boleh kan? Nanti iklan nggak boleh. Ya, saya iklan dulu teman-teman di akhir acara. Teman-teman sekali lagi support dan dukung channel saya ini, channel Edis TV ini. Teman-teman bisa mensupportnya melalui tap-tap layar boleh, memberi gift boleh. Kemudian teman-teman juga bisa mensupport saya lewat finansial. Teman-teman bisa support di sebentar. Oh, ini saya gara-gara baru saya ya. Ini gara-gara baru saya apa? Saya kan baru ini nginstal segala macam ya, teman-teman bisa support di sini. Nah itu. Ya, teman-teman, gara-gara baru saya hapus hilang yang kemarin. Ya, teman-teman yang nonton di YouTube juga teman-teman bisa support channel ini secara finansial di situ ya. Ada tulisan berjalan tuh. Tulisan berjalan di YouTube, teman-teman bisa teman-teman sampai hari ini tuh akun YouTube kita itu nggak ada iklannya teman-teman ya. Jadi tidak seperti channel-channel yang lain, ketika channel-channel lain tuh ngambil konten-konten saya, mereka itu ada iklan. Nah kita sendiri itu nggak pakai iklan. Jadi kalau teman nonton di YouTube saya, tidak mungkin ada iklannya di situ. Jadi kalian bisa bablas lempeng aja nggak ada iklannya. Kecuali kalau saya muter lagu ya, kalau ada muter lagu itu kena copyright, begitu. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau mensupport secara finansial, support secara finansial tuh di layar ya. Ini masih akun yang lama, karena tadi sudah saya bersihkan, ternyata saya nggak dapat foto-foto yang lama, jadi saya dapatnya ini. Oke teman-teman, saya rasa itu saja teman-teman. Kita lanjut lagi, semoga nanti malam. Sampai di sini dulu diskusi kita. Sampai ketemu lagi, selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa, selamat makan siang.